istilahnya. Baik, baik. Jadi istilahnya pihak relasi antara antara platform crowdfunding gampangannya ini kan. Jadi aplikasi P2P-nya tadi itu kepada pihak yang investornya atau pihak ambilnya, itu relasinya termasuk relasi apa? Di sini kita bisa merunut. Jadi relasi antara ketiga pihak ini yang dimana untuk pihak crowdfundernya itu berada di tengah-tengah, itu relasinya kan dia itu berlaku sebagai pihak yang istilahnya sebagai samsaroh, dipandang sebagai makelar juga bisa, dipandang sebagai pihak wakil juga bisa, atau pihak yang disewa juga bisa. Jadi tergantung pada akad kesepakatan yang dibangun antara pihak investor dengan pihak crowdfunder, atau antara pihak pengusaha dengan pihak crowdfundernya, jadi atau pihak platformnya. Kalau jadi akadnya itu kan bisa bermacam-macam. Kalau akad menggunakan pihak lain, ya kan, akadnya bisa bermacam-macam. Bisa sebagai wakil, bisa sebagai pihak yang disewa, bisa sebagai pihak yang disuruh untuk mencarikan utangan. Kalau disuruh sebagai pihak mencarikan utangan berarti kan sama dengan praktek iktirot. Jadi iktarit li mi'ah falaka asroh. Jadi kalau dalam madhab Hambali kan ada semacam itu. Nah, transaksinya yang asrohnya tadi itu berlaku sebagai apa? Ya berlaku sebagai ju'lu. Dan akadnya seperti itu termasuk akad yang diperbolehkan. Jadi termasuk bagian dari ju'lu. Jadi ada beberapa relasi tadi itu: samsaroh, wakalah, pihak yang disewa, pihak yang disuruh untuk melakukan akad prestasi, mencari yang diupah dengan menggunakan berdasarkan prestasi. Kalau misalkan kok mendapatkan pinjaman sebanyak 100, maka dia berhak untuk mendapatkan 10, berarti itu akadnya adalah akad prestasi, akad jualah. Dan itu bisa berlaku dalam relasi antara ketiga pihak ini yang dan diperankan oleh pihak crowdfunder atau P2P lendingnya. Nah, ini tadi kan ada kaitannya dengan masalah jadi keberadaan pihak P2P lending atau platform yang ada di tengah-tengah yang menjembatani antara pihak investor dengan pihak pengusaha tadi. Itu kan karena ada faktor ruang yang dipisahkan. Jadi ruang dan jarak itu yang dipisahkan. Kalau sebelumnya akad kirot itu kan harus dengan tetangga atau dengan pihak yang kita kenal. Tapi kalau dengan keberadaan crowdfunding atau dengan keberadaan platform tadi itu, antara pengusaha dengan pihak yang diberi bantuan modal itu kan tidak saling kenal. Jadi nggak saling kenal sama sekali. Saya mau mendanai seorang yang berada di Jawa sana. Orang yang ada di Jawa sana tidak saya ketahui sama sekali. Tidak saya ketahui secara pasti. Saya hanya tahu profil usahanya saja. Nah, dalam kondisi semacam ini berarti pihak platform, jadi pihak platform tadi itu berlaku sebagai penjamin. Nah, karena berlaku sebagai pihak penjamin, maka dia bisa menerima upah berdasarkan kinerja penjaminannya tadi. Dia juga bisa menerima upah itu, makanya kemudian disebut dengan istilah biaya admin. Admin sendiri maknanya sebenarnya kan juga penjamin sebenarnya kan. Jadi keberadaan status penjaminnya, penjamin terlaksananya transaksi, penjamin betul-betul sampainya dana investor itu kepada pihak pengusahanya dan sejenisnya. Itu kan ya. Mungkin gitu Mas. Enggak, ada yang kurang jelas Bang.